Sebuah jet tempur diduga F-15 milik Amerika Serikat dilaporkan jatuh di wilayah Kuwait. Dua pilot Amerika Serikat selamat. Jatuhnya pesawat jet tempur F-15 ini saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Jet tempur F-15 ini diduga terkena tembakan sistem rudal Patriot yang digunakan oleh Kuwait, sekutu Amerika Serikat. Sebelum ditembak jatuh, pesawat jet tempur F-15 milik Amerika ini terlihat melepaskan flare untuk menghindari serangan misil. Pada serangan tersebut, terlihat dua pilot berhasil menyelamatkan diri menggunakan parasut. Jet tempur F-15 Amerika Serikat adalah salah satu pesawat tempur superioritas udara generasi paling canggih dan serbaguna di dunia. Selain itu, F-15 menjadi salah satu tulang punggung kekuatan Angkatan Udara Amerika Serikat. Jet tempur F-15 Amerika Serikat adalah salah satu pesawat tempur superioritas udara generasi paling canggih dan serbaguna di dunia. Jet tempur F-15 ini bisa membawa 12 rudal ke udara. Tak hanya bisa mengangkut rudal, F-15 milik Amerika Serikat ini dilengkapi radar terbaru, sistem peperangan elektronik, dan memiliki kokpit digital. Jet tempur F-15 ini juga mampu terbang lurus ke atas dan bermanuver dengan kecepatan tinggi. Selain itu, jet tempur F-15 tetap menjadi salah satu tulang punggung kekuatan udara Amerika Serikat. Konflik Iran dan Israel lebih banyak berlangsung di udara. Kekuatan jet tempur drone hingga rudal mendominasi dalam peperangan modern ini. Lalu siapa yang lebih unggul? Kita kembali bergabung bersama dengan Bapak Ridwan Habib. Selamat malam Pak Ridwan. Bagaimana nih Anda melihat konflik Iran-Israel dari sudut pandang pertempuran udara? Siapa yang lebih unggul? Ya tentu saja kalau dari sisi kapasitas jet tempur ya Diandra pasti ya Israel dan Amerika. Kenapa? Karena mereka memang sudah mempersiapkan ini dengan sophisticated ya. Ada sekitar 500 jet tempur yang dilakukan, diterbangkan. Tetapi kita tahu bahwa ternyata Iran juga masih bisa bertahan. Walaupun Trump mengatakan mereka sudah menghancurkan Angkatan Udara Iran, mereka sudah menghancurkan radar udara Iran, ternyata beberapa kali bahkan yang terbaru ya Diandra ya ada laporan F-35 ini pesawat silumannya Amerika itu bisa diserang oleh sistem anti udara Iran. Ini bayangkan ini satu negara yang 40 tahun diembargo, secara teknologi mereka ini dianggap lemah, tetapi ternyata masih bisa melakukan serangan kepada jet tempur yang diklaim paling canggih gitu ya. Diklaim paling canggih. Jadi secara asimetrik sebenarnya Iran ini dianggap lebih lemah, tetapi ternyata mereka masih bisa melakukan perlawanan semaksimal mungkin. Bahkan beberapa pesawat mereka juga sempat mengudara, terbang rendah ke arah beberapa sasaran, walaupun pada satu titik berhasil diintercept oleh Israel. Dan ini menunjukkan bahwa memang kegigihan pesawat-pesawat penerbang-penerbang tempur Iran ini masih berjalan baik ya, masih luar biasa. Baik. Anda melihatnya seberapa realistis klaim bahwa Iran ini memiliki rudal dengan jangkauan hingga 4.000 km, mengingat Iran juga menyerang pangkalan Amerika Serikat Diego Garcia yang jauhnya 4.000 km nih Pak? Ya kalau dari sisi komando ya, dari sisi komando ini Iran kan menggunakan teknik yang disebut mosaic defense. Jadi Iran ini membagi menjadi 31 divisi. Tidak hanya di Tehran, tidak hanya di pusat pemerintahan Tehran, tetapi ke 31 provinsi yang lain, dan mereka masing-masing dibebaskan, diberikan kemampuan untuk melakukan serangan mandiri. Itulah mengapa walaupun sudah beberapa kali ditembak pusat-pusat peluncuran rudal balistik Iran, ternyata masih ada tempat-tempat baru yang selalu muncul. Bahkan yang terbaru kan rudalnya bisa melesat dari bawah tanah, underground rudal. Jadi tanpa ada mobil peluncur di atas tanah, rudalnya meluncur dari bawah, tiba-tiba menembus tanah naik ke atas. Dan ini yang menunjukkan bahwa dalam 22 hari kemampuan Iran tampaknya belum semua dikeluarin.
Nah, itu yang kemudian tadi ada pernyataan dari juru bicara parlemen Iran bahwa ketika Trump mengancam 48 jam ke depan, maka Iran juga akan mengeluarkan serangan senjata rahasianya dalam waktu 48 jam ke depan. Dan jangan lupa Triandra, di Iran itu pembangkit listriknya itu ada 500. Jadi dibagi rata, mereka sudah siap. Tidak ada satu pembangkit utama yang misalnya ketika pembangkit utama ini dibom gitu ya, lalu seluruh listrik di Iran itu padam. Tidak begitu, Iran membaginya menjadi pembangkit-pembangkit kecil-kecil. Jumlahnya 500 lebih di seluruh Iran. Dan kita tahu Iran ini luasnya adalah 1/6 Eropa, 1/4 Amerika, 80 kali lebih besar dari negara Israel. Jadi saya kira akan mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari sisi Iran. Baik, mengingat luasnya Iran ini sangat luas begitu. Jika benar memiliki rudal dengan jangkauan sejauh itu, wilayah mana saja yang bisa dijangkau? Dan tadi kan untuk rudal sendiri ini tidak hanya ditaruh di pusat kota saja, tapi disebar di 31 provinsinya. Ya kalau 4.000 kilometer ya hampir ke semua kota di Eropa bisa terjangkau. Oke. Ya, London, ya kota-kota di Eropa bisa dalam masuk jangkauan mereka. Berarti kemarin juga Israel sempat mengingatkan atau mengingatkan kepada negara-negara di Eropa bahwa Iran ini bisa menyerang ke kota-kota di Eropa. Ini berarti klaim itu valid atau bagaimana? Ya bisa saja itu merupakan cara Israel agar mengajak negara-negara Uni Eropa terlibat ya. Tetapi kan dalam hal ini Iran selalu mengatakan kepada dunia bahwa mereka hanya menyerang pihak-pihak yang menyerang mereka. Dan Iran ini selalu menyerangnya itu setara. Misalnya, kalau yang diserang adalah pembangkit kilang minyak ya, yang diserang di Iran itu adalah kilang minyak, maka dia akan menyerang kilang-kilang minyaknya Israel, kilang-kilang minyaknya negara-negara Teluk yang digunakan untuk membantu Amerika. Tapi Iran tidak pernah menyerang target-target sipil, misalnya sekolah, sama sekali tidak pernah. Walaupun Israel dan Amerika bahkan membunuh 160 siswa di Minab di Iran. Jadi Iran ini saya kira perang dengan satria, dia tidak menyerang warga sipil, tidak menyerang objek-objek sipil, tetapi dia hanya menyerang sesuai dengan apa yang diserangkan lawan kepada dia gitu. Oke. Apakah Iron Dome di Israel ini masih efektif untuk mencegat rudal dari Iran, Pak Ridwan? Selama ini kan itu selalu diklaim ya bahwa Iron Dome, David Sling ini kan canggih luar biasa. Tapi ternyata dengan berhasil masuknya rudal Iran ke Dimona di Israel Selatan, ini menunjukkan bahwa kalkulasi mereka akan kekuatan intercept si Iron Dome itu meleset. Saya bisa memberikan kalkulasi kenapa? Karena rudal Qomsahar 4 itu kecepatannya kan mencapai 15 Mach. 15 Mach itu 15 kali kecepatan suara, sekitar 25.000 km per jam ya. 25.000 km per jam. Jadi kalau diluncurkan dari Tabriz atau dari Tehran, itu dia akan bisa mencapai Tel Aviv kurang dari 7 menit itu, Diandra. Dan dia menggunakan sistem multi head. Jadi ketika dia masuk ke Iron Dome, meledak target utamanya, yang kecil-kecil terlontar. Dan yang kecil-kecil ini juga mempunyai peledak, jumlahnya 80 lebih. Oke, jadi yang pecahan-pecahan rudal yang menghantam itu tuh ya Pak ya, yang menyebabkan ledakan di sejumlah permukiman. Ya, itu yang disebut dengan multi warhead ya. Oke. Jadi ketika rudal utamanya ditangkal dengan Iron Dome, 80 yang kecil-kecil ini kan keluar dari situ. Dan itu mentargetkan radius sasaran. Oke, apakah dengan kemampuan Iran yang luar biasa ini mengubah peta ancaman global dan bukan hanya regional Timur Tengah tapi juga di global Pak? Ya, Iran kan selama ini tidak pernah membuli negara lain ya. Iran selama ini kan defensif ya. Dan jangan lupa Diandra bahwa perang ini tidak dimulai oleh Iran. Perang ini dimulai oleh Israel dan Amerika yang membunuh Asyahid Ayatullah Ali Khamenei. Jadi Iran ini posisinya defensif, dia nggak ngapa-ngapain, dia sedang melakukan negosiasi nuklir dan dia sampai meyakini bahwa Qatar, Menteri Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa Iran sudah setuju, mereka tidak akan membangun senjata nuklir
mereka akan menurunkan pengayaan nuklirnya di bawah 10%, tetapi belum ada final draft, belum sampai ditandatangani final draft, tiba-tiba Israel dan Amerika melakukan serangan dan menewaskan pemimpin tertinggi mereka. Jadi sebenarnya Iran ini kan defensif, dia sama sekali tidak memulai peperangan. Baik, lantas seberapa sulit untuk mencegat rudal jarak jauh seperti yang dimiliki oleh Iran ini? Kalau kecepatannya 15 Mach ya, itu saya kira Iron Dome dan David Sling nggak akan bisa itu. 30.000 km per jam ya, sulit sekali. Dan mereka kan juga tadi multi warhead, jadi kalaupun diintercept, masih ada sisa-sisa yang akan masuk. Baik, nah prediksi Anda dalam 48 jam ke depan eskalasinya akan seperti apa? Pasti akan sangat-sangat meningkat ya, Diandra ya. Termasuk juga laporan terbaru dari kantor berita Iran mengatakan bahwa mereka mempunyai kapal-kapal selam juga. Nah ini baru nih, kapal selam. Jadi tidak hanya kapal frigate yang melakukan kamikaze menabrakkan diri, tapi ada juga kapal selam. Nah ini kan luar biasa ya dalam serangan yang membabi buta oleh Amerika dan Israel. Ternyata masih punya kapal selam gitu loh. Ini beyond imaginable. Baik, terima kasih Pak Ridwan Habib sudah bergabung di iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Presiden Donald Trump memberikan ultimatum kepada Iran untuk segera membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Jika hal tersebut tidak terlaksana, maka Amerika Serikat akan menghancurkan berbagai pembangkit listrik di Iran. Eskalasi perang Israel-Amerika Serikat dengan Iran kian bertambah panas dengan ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran. Koridor strategis ini jelas mengancam distribusi minyak mentah melalui perairan Selat Hormuz terhadap produsen minyak serta LNG di Timur Tengah. Atas penutupan Selat Hormuz ini membuat Donald Trump mengancam Iran untuk segera membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam melalui kutipan di akun sosial media pribadinya.